mudah-mudahan saya dapat taufik hidayah. Karena manusia ini saya katakan godanya satu, tahta, kehormatan, kedudukan, posisi sosial pemerintahan godo. Dua, harta itu menggiurkan kita berada. Ketiga, wanita ini juga menggiurkan manusia berada. Apakah hanya laki-laki aja? Tapi juga sama, laki-laki, wanita itu juga menggoda wanita. Banyak terjerumus, tapi umumnya para yang laki-laki. Mari kita selamatkan diri kita dari tiga ini. Apakah tidak boleh kita itu mencari posisi? Boleh, tapi harus lillahi ta'ala, karena Allah, dan dengan cara yang baik, dengan bukan cara yang tidak baik. Apakah kita dia boleh mencari harta? Harus harta sebanyak mungkin. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, wa amal li akhiratika ka'annaka tamudul ghada. Kalau beramallah hatimu kepada Allah mati-matian, lillah billah, tak perlu diadoh, seperti besok akan mati. Karena kita akan mati malam mati-matian. Kita ibadah pada Allah seperti kita mau pergi, besok kita harus menyiapkan diri kita. Jangan sampai dalam pepergian kita menjadi orang yang fakir, yang membutuhkan. Yang ketiga, wa mali dunyaka ka'annaka ta'idu abadan. Dan beramallah kau tentang dunia, mengumpulkan harta sebanyak mungkin, mengumpulkan sistem yang baik, baitul mal yang kuat, seolah-olah hidup kita untuk selamanya. Kalau kita hidup untuk 2 hari, ya 1 kilo beras cukup. Kalau 1 bulan, ya harus 30 kilo. Kalau kita hidup selamanya, berapa ton yang harus kita kumpulkan uang itu? Tujuan kita ilah yang memiliki kiamah berantakan. Mari mati-matian kita bangun, tapi harus lillah dan billah. Juga dengan di samping lillah dan hatinya, dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT. Ada anekdot. Bagaimana Romo mencari yang haram aja setengah mati, bagaimana mencari halal? Ini saya juga sering mulai ada tuh semacam anekdot itu, kelakar aja. Mencari yang haram aja sulit, apalagi dengan cara yang halal. Bagaimana saya bisa mengumpulkan harta? Itulah orang yang belum dapat taufik hidayah dari Allah, orang yang belum dapat fadl dari Allah Ta'ala. Masih banyak orang dengan fadlnya Allah, dia dengan jalannya lurus, dia kaya raya berada. Para bapak, para ibu yang berhormati, tadi malam saya menyampaikan dalam pembukaan koperasi, para ulama-ulama sepuh dulu telah mampu bangun sistem ekonomi. Maka dulu itu di tanah Jawa, mungkin di Sumatera, ketika orang kaya mesti dia tokoh-tokoh agama Islam, Pak Haji, pasti itu. Ini perlu tanyakan, apakah dia kaya dulu baru haji, atau setelah Islam dia menjadi haji? Ini di mana-mana. Dan dulu zaman agraris, maka lambang kekayaan adalah banyaknya tanah-tanah, sawahnya berapa ratus hektar, berapa puluh hektar. Bahkan ada di Kediri ini yang punya sawah 1000 hektar. Di Mojo, di Sidoarjo ada 1000 hektar. Dan yang di utara Kediri ini juga orang yang kaya raya, namanya Haji Syakur. Yang di selatan Kediri namanya Haji Syukur. Ini semuanya muridnya Mbah Yai Ma'ruf. Dan Haji Syukur ini dulu sejarahnya, maafnya, katanya tukang cikar. Taman tahu tukang cikar. Sekarang ini supir truk. Dan memang agak ada hubungan famili dengan Mbah Ma'ruf. Didoakan menjadi orang yang terkaya, punya tanah 1000 hektar ya, ini sehingga kaya raya ini namanya. Nah, kemudian Haji Toyib juga begitu, ini buruh dulu sehingga dia punya tambak juga 1000 hektar. Banyak peristiwa bisa ini, padahal sistem ekonomi masih sangat rendah. Nah, ekonomi agraris ya, dan sistem ekonomi pertanian juga hanya begitu saja. Sistem agronominya juga ya monoton, dari turun temurun, tidak ada kemajuan. Sehingga kemajuan ini bukan didukung oleh ilmu ekonomi pertaniannya, tapi oleh doa yang diamalkan dia. Maka banyak ulama-ulama dakwah itu yang diberi yang masyhur ampuh-ampuh, sehingga banyak orang yang minta tolong, sehingga jadi muridnya dan kaya. Dan diajak untuk berjuang fafiru ilallah wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang banyak ulama degradasi.
Jika ingin kembali lagi ulama dulu, mari atur. Sehingga ulama bisa memberikan pertolongan kepada masyarakatnya. Begitulah kita pengalah dia. Jika kita betul-betul mau riadoh sampai dibutuh oleh Allah, diberi kehormatan oleh Allah, yaitu diberi karomahnya Allah, maka dari simbol-simbol perjuangan Wahidiyah di seluruh daerah ada ini, insya Allah akan cepat merata perjuangan Wahidiyah. Bahkan karomah itu bukan hanya untuk menolong, tapi untuk menarik orang-orang ini. Bukannya menolong orang punya utang kembali, orang sakit ini, tapi ya Allah, mudah-mudahan tetangga saya menjadi pengamal keucapan, dia akan digiring oleh Allah SWT untuk mendekat dan menjadi pengamal Wahidiyah. Kalau sudah ini, baru kita ada manajemen lahiriah, tarbiyah lahiriah. Tapi walaupun kita mengenai tarbiyah lahiriah, tahu manajemen, nah kalau orangnya tidak ada, siapa yang dimanage? Kita manajemen penyiaran kita, tapi kalau nggak ada tenaganya, nggak ada powernya, orang kita deketin hari. Di antara mengenal manajemen yaitu kita memahami bahwa kekuatan batiniyah adalah sangat tinggi sekali. Mbak Yai dulu menyebutkan, selain menyampaikan dalam podium, insya Allah ini yang seusia saya nanti insya Allah masih teringat. Allah itu memberi dua kekuatan besar. Seperti Allah memberi dua tangan kita, sama sungguhnya tangan kanan dan tangan kiri sama kekuatannya. Tapi kalau tangan kanan memang tuntunan Rasulullah SAW, tangan kanan lebih abdul daripada tangan kiri, sehingga yang kita latih tangan kanan. Akibatnya secara evolusi tangan kiri tertinggal, kekuatannya ada di tangan kanan. Tapi orang-orang di luar Islam sana, dia memandang sama kanan kiri, maka kanan kiri dilatih. Seperti kalau kita lihat di film, di TV, orang-orang Amerika tanda tangan dengan tangan kiri bisa, karena dilatih. Kalau saya tidak bisa, berarti kalau dilatih sama. Tapi dalam Islam tetap mengajarkan kanan lebih bagus dari orang kiri. Nah, kemudian batiniah dan lahiriah sama, kekuatan lahiriah dan batiniah sama. Hanya karena kita berkutat lahiriah, kata Mbak Yai, sehingga yang banyak digali, dilatih adalah potensi-potensi lahiriah. Ya, kita lahiriah mati-matian, kerja hanya mati-matian, tapi akhirnya hasilnya tiba kesel, berapapun tidak akan ada hasilnya. Nah, kemudian mencari alternatif, dia pun dahali berdoa, salah jalan sekali, dan bahkan mengarah kepada kemusyrikan, sehingga seandainya hasil pun hartanya harga yang musyrik warandatro. Islam memberikan suatu alternatif, memberi tuntunan. Kalau kamu ingin, waladiyajadu fina lanahdiyannahum sulana. Kalau kamu ingin, kamu usahalah mati-matian lahiriahnya dan berdoalah di malam hari, wah insya Allah akan diijabahi Allah Ta'ala. Para bapak, para ibu yang kehormati, kesimpulannya nih, mari kita gali batiniah kita berjuang. Sudah saatnya meningkatkan kualitas. Selain kita diskusi ajaran-ajaran, kita lihat kuliah Wahidiyah, kita dalami kuliah minggu pagi dan musyawarah. Tapi ingat, ini jangan dibicarakan di luar yang sudah belum mengamalkan Wahidiyah. Nanti karena mereka belum mempelajari menjadi salah paham. Untuk itu hanya kepada pengamal, dan jika ada kebuntuan jangan diputuskan sendiri, bicara kepada imam jamaah. Jika imam jamaah tidak bisa, kecamatan atau ulama waidah yang ada ditanyakan. Jangan diputuskan sendiri, karena ini bukan sekedar memberikan ilmu, tapi ini zauqiyah. Banyak ilmu yang tidak mampu menyentuh substansi zauqiyah, hanya di kulitnya saja. Yang ini harus berbicara dengan sesama kita, sama-sama yang memahami. Para bapak, para ibu yang hormati, apabila ini betul-betul kita gali, wah insya Allah umat dan negara akan berbondong-bondong fafirillah wa rasulillah SAW. Dan kalau kita belajar di masyarakat, sungguhnya masyarakat sudah mulai ke gabah dan interi Mbak Yai. Manusia bingung, kata Mbak Yai, sebagai catakan Ronggo Wasito, wong kabeh bingung, mulai kaya gabah dan interi, sikil nggih sirah, sirah nggih sikil. Mulai kaya wong edan, ora dadi ora warga kidul, ora halal, ora haram, ora dosa, karena telah kedanan, yaitu dianggap ilmunya. Sing sapa ora edan bakal ora keduman, kata Ronggo Wasito. Sing sapa ora ikut gendeng, dia akan tersisih dari masyarakat. Dia tidak akan berdapat apa-apa.
tapi diterusne longgo sitok ning sak bejo-bejone wong kang edan isih bejo wong kang eling lan waspada eling marang Allah Subhanahu wa taala hatinya tansah berdep-dep iftikor tazawul dan tazawur ingkisar longso nangis nyapa urip kok ngene nyapa kok ngene iki longso nangis ya Allah taala ingkisar bisa nggak kita longso itu ya menyesal tapi merendah bukan tuh longso saudara saya bisa begitu mengapa saya tidak oh nasib saya sangat jelek longso ya Allah tolong laku ingkisar iftikar membutuhkan Allah dan tadalul nyadarilah ini karena zalim kita. Barang siapa menghadap pada Allah ma'asyiddati wal zulli wal ingkisar aslu khairin dunyawin au ukhrawiyyin. Barang siapa mau menghadap dengan Allah dengan perasaan zalim hina nelongso hingga menunjukkan air mata, disitulah makomnya ijabahnya Allah SWT. Saya hati kita angel dijak nangis yang Allah SWT, hati angel dijak nelongsonya Allah Ta'ala. Bangga kalau mujadai, bangga kalau ikhtiare, itu semua nutup ijabahnya Allah Ta'ala. Barang siapa ndonga ora rasa butuh, apa nek nang longso, apa rumangsa gemedhe, tertutup ijabahnya Allah. Ndonga 1000 tahun tidak akan hasil berada. Kalau enak wong sing gemedhe ndase, membanggakan dirinya hasil itu istidrak, panggung dari Allah. Tunggu tanggal mainnya nanti akan ditegasi oleh Allah Ta'ala. Pasti lihat aja Fir'aun kurang apa kekuatan yang luar biasa hingga sampai berani ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Saat itulah sudah mulai batas diberi ketegasan oleh Allah SWT. Nabi Musa diperintahkan untuk menumpas Fir'aun menghadap. Ahli sihirnya, ahli mistiknya semua ludes dengan karomanya dan mukjizatnya Nabiullah Musa alaihis, bahkan dia ditenggelamkan di Laut Merah berada. Para hadirat yang berhormati, mengapa kita selama ini mari kita nangis kepada Allah Ta'ala, kita nelongso perjuangan kita, mengapa sekian tahun masih demikian, umat masyarakat makin hancur, makin jauh dari Allah Ta'ala. Mari kita koreksi, kita beranikan mengapa ini salah kita, ini dosa kita, ini dosa kita. Kita bangga sebagai pejuang-pejuang, kita bangga sebagai PW-PW, kita bangga sebagai pramu-pramu, kita bangga, saya bangga dari pimpinan perjuangan, tapi semua menutup ijabahnya Allah SWT, sehingga makin berjuang makin tertutuplah hijab itu di hadapan kita para hadirin. Untuk itu tidak ada jalan lain malam hari ini, mari menangis, nelongso hadirin. Mari, jika kita tidak bisa menangis, itulah ketebalan hijab di hati kita hadirin. Menunggu apa lagi kalau kita tobat? Apa menunggu Israel datang pada kita hadirin? Mari menangis. Kita sudah bayai ikut nazirah, bayai kalau murid panjenengan, kalau nyoleh bayai, kalau pejuang, kalau wakil panjenengan, tapi kita menipu masyarakat, tapi sungguhnya kalau menipu diri kita sendiri. Al-Fatihah. 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 Orang hadirat mari dengan adab yang sebaik-baiknya, dengan merasa membutuhkan pertolongan Allah, iftikar, dengan ma'asyiddal dzulli, dengan merasa betul-betul rendah, hina dari Allah. Wal ingkisar langso, uripku kok apes men lho kaya ngene. Urip pisan ae, dadi urip-urip neraka. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad,
Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdad. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdad. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdad. Allahumma kama anta alu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqi an turiqana bilujjati baril wahd hatta la nara wa la nasma wa la najid wa la nuhis wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqna tamama mahfiratik wa tamama ni'matika ya wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bi ilmuka wa asahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyat wa adlahu wa ru'ahu adrik faqad dhalamtu abadan wa rabb wa laysa li ya sayyidi siwaka wa in tarudda kuntu syahsan halik. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal wa adlahu wa ruhahu adrik faqad dhalamtu abadan wa rabb wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syason. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abadan wa rabb wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarud. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sasana. Ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasul ya sayyidi ya Rasul ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya Rasul ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadr musilatin hadratil. Ya ayyuhal salamullah alaika rabbini biiznillah
وانظر إلي سيدي بنظرة مسلة عدل يا أيها الغوث السلام الله عليك ربني وانظر إلي سيدي بنظرة مسلة يا شافع الخلق حبيب الله صلاة عليك ما ظلت التي في بلدة خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاة عليك ما ظلت التي في بلدتي خذ بيدي يا شافع الخلق حبيب الله صلاة عليك مع السلام ظلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا رسول orang darat, mari kita tobat mengaku dosa-dosa kita yang selama ini kita berlalu tidak merasa nangis di hadapan Allah Ta'ala. Ayah ibu kita mari kita doakan meranjak dirat mbak kita sing nang semare teng kuburan dongane awake ning doyo seneng ning kono disiksa ora terus ya Rabbana Allahumma shalli ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'al lana ma musra'i bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ufir yassir tawadina qurrib ali bainana ya Rabb ya Rabbana Allahumma shalli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'al lana ma musra'i bil wahidiyati li rabb ya Rabbana ufir yassir tawadina qurrib